Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami yang akan membahas topik-topik menarik dan inspiratif. Hari ini kita akan membahas tentang pertanian dan kehidupan petani bersama saya, Nila Ajeng, dan narasumber kami, Bapak Karyawan MPD. Saat ini kami ditemani oleh Bapak Karyawan, yaitu seorang petani yang berpengalaman telah berkecimpung di dunia pertanian selama berapa tahun, Pak? 20 tahun. Selama 20 tahun. Sekaligus berprofesi sebagai guru, beliau memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas tentang pertanian dan telah menghadapi berbagai tantangan dalam karirnya. Kami sangat senang memiliki beliau sebagai narasumber hari ini. Halo Bapak Karyawan, terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Kami sangat senang memiliki Bapak sebagai narasumber. Sebelum kita memulai, bolehkah saya tahu apa yang Anda lakukan sehari-hari sebagai petani? Saya sebagai petani saya lakukan sama seperti halnya dengan petani yang lain ya. Beraktivitas bertani dari mulai pembibitan sampai pada hasil panen tentunya. Ya Pak. Oke. Cukup ya Pak untuk perkenalannya. Sekarang mari kita masuk ke topik yang lebih mendalam. Saya memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang pengalaman Anda sebagai petani. Pertanyaan pertama saya, apa yang membuat Bapak memutuskan untuk menjadi petani, Pak? Kalau diceritakan panjang ya, tapi singkatnya, saya tertarik dengan dunia pertanian karena pertamanya adalah keterpaksaan awalnya. Karena sejak saya SD hingga saya kuliah, itu saya tidak pernah menginjakkan kaki saya di sawah. Tapi setelah saya menikah dan punya tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kemudian juga karena kondisi memang kebetulan mertua saya adalah seorang petani, tuntutan pemenuhan kebutuhan harus dipenuhi. Waktu itu 2024 saya belum diangkat sebagai pegawai negeri sipil, akhirnya apa yang ada ya saya kerjakan gitu. Karena kebetulan istri juga punya lahan, akhirnya kenapa sih saya nggak bisa seperti petani yang lain, bisa mengolah sawah, sementara saya ini kan sarjana waktu itu ya. Saya harus bisa nih, harus mampu mengolah pertanian lebih baik daripada mereka. Seperti itu awalnya. Baik. Tantangan terbesar Bapak sebagai petani apa tuh Pak yang pernah dihadapi gitu? Tantangan yang terbesar bagi saya tentunya mengolah sawah awal-awal yang awalnya tidak berpengalaman itu cukup sulit. Kenapa? Karena merawat tanaman itu nggak segampang membalikkan telapak tangan ya. Karena seperti kita merawat bayi ya, umat bayi. Dari mulai persemaian, dari mulai pembibitan itu harus open, harus laten ya. Hama-hama apa yang akan hinggap di tanaman kita harus tahu menanggulanginya bagaimana. Kemudian faktor yang paling menjadi tantangan terbesar diantaranya itu hama ataupun OPT tanaman ya, organik pengganggu tanaman itu yang utama. Kemudian berikutnya waktu belum ada mesin pemotong padi itu sangat sulit sekali. Seharusnya sekarang ini kan bisa dikerjakan dengan beberapa jam saja untuk panen itu ya. Dulu itu kalau 2 hektar itu bisa dikerjakan sampai berminggu-minggu. Itu sulitnya. Ditambah lagi dengan cuaca penghujan, kemudian pengepul ataupun tengkulak itu kan taunya gabah bersih bagus, bisa mereka beli. Tapi ketika gabahnya itu tumbuh atau cukul ya bahasa Jawanya itu mereka nggak mau, sehingga kita kan otomatis merugi di situ. Itu tantangan terbesarnya. Kemudian juga harga yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Daripada pemeliharaan, kadang-kadang harga pemeliharaan sama harga sewa beli kontrak ataupun lanja ya namanya itu tidak sebanding dengan hasil panennya dulu itu. Seperti itu. Paling ya keuntungannya nanti di musim keduanya atau di musim kemaraunya seperti itu. Oke, baik Pak. Teknologi atau inovasi yang Bapak gunakan dalam pertanian gimana tuh Pak?
Teknologi yang digunakan ya mungkin masih cukup konvensional ya. Iya. Kita tentunya harus selalu ke ramah lingkungan ya. Kita lihat kondisi dari perlakuan tanaman itu. Apakah tanaman itu bisa dilakukan secara organik? Apakah tidak? Kenapa banyak petani menggunakan pupuk-pupuk kimia saat ini? Kenapa? Karena satu, mereka itu tanahnya itu bukan milik sendiri. Iya. Karena mereka sewa, mereka kan mengejar keuntungan. Kalau menggunakan pupuk organik, tentunya mereka tidak bisa langsung menikmati hasilnya. Sementara untuk menggunakan pupuk kimia, mereka cepat mendapatkan hasilnya, walaupun nanti ada efek sampingnya seperti kejenuhan tanah, kemudian hara tanah yang tidak seimbang ya, Iya, Pak. karena terlalu banyak menggunakan pupuk-pupuk kimia, sehingga asam-asaman pada tanah itu tentunya banyak mengakibatkan tanah menjadi jenuh atau rusak. Tuh. Baik. Bagaimana Bapak mengelola resiko dalam pertanian seperti perubahan cuaca gitu, Pak? Untuk resiko tentunya kita mempertimbangkan ya, berdasarkan sharing-sharing dengan teman-teman petani, kemudian kita cari-cari solusi ataupun cari informasi dari media sosial seperti YouTube dan sebagainya, kemudian dari penyuluh lapangan ya. Kita juga harus cerdas-cerdas mensiasati penyakit-penyakit yang muncul pada musim penghujan. Contohnya misal kita harus mendeteksi apakah itu jamur, apakah itu bakteri. Contoh penyakit hawar daun. Para petani cenderung mengartikan bahwa hawar daun itu adalah penyebabnya dari fungi atau dari jamur ya, sehingga mereka lebih cenderung menggunakan pupuk-pupuk yang bahan dasarnya untuk fungisida, artinya ada untuk jamur. Pada kenyataannya ketika mereka beli itu tidak akan mengena, tidak akan tepat sasaran. Karena apa? Karena hawar daun ini disebabkan oleh bakteri, sehingga yang tepat adalah menggunakan bakterisida, bukan menggunakan fungisida. Nah itu. Sementara pengalaman penjualnya sendiri, toko-tokonya sendiri, kadang menganjurkan itu menggunakannya ya fungisida, otomatis. Contoh lah, kalau kita sakit kepala, dikasih obat sakit perut, kira-kira sembuh nggak? Nah, nggak bakalan sembuh. Oleh karena itu ya memang harus tepat sasaran. Ketika penyakitnya tepat, sasaran diobati dengan insektisida yang tepat, otomatis itu akan lebih efektif dan efisien. Tuh, seperti itu. Iya, Pak. Apa nih Pak strategi yang Bapak gunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian? Oke, efisiensi tentunya dibutuhkan ya untuk menekan biaya produksi, ya, biaya pemeliharaan. Yang pertama, contoh, misalnya ada gulma. Kalau kita menggunakan tenaga kerja untuk menyiangi atau untuk membersihkan gulma itu, otomatis memerlukan biaya yang besar. Dengan adanya herbisida ataupun obat untuk membasmi rumput-rumputan, itu kita cukup menggunakan spray saja. Dengan spray otomatis biaya bisa ditekan. Satu. Kemudian untuk mempercepat ataupun menangani OPT-OPT yang lain, kita tidak harus memix beberapa insektisida yang tentunya kendalanya ataupun resiko untuk residu dari racunnya itu sendiri sangat berbahaya untuk lingkungan. Oleh karena itu ketika kita bisa menggunakan pupuk-pupuk organik, kenapa tidak digunakan? Iya. Otomatis biayanya lebih murah. Ya, tuh seperti itu. Oke, strategi pemasaran yang Bapak gunakan untuk menjual produk pertanian gimana tuh Pak? Ya untuk sementara ini masih kita masih mengandalkan para tengkulak ya tentunya. Cuma saya sudah punya bandar sendiri ya, dengan ketika ada penawar-penawar yang dengan menggunakan memilih harga yang lebih rendah, otomatis kita nggak mau karena kita tetap mencari informasi standar terendahnya untuk harga gabah basah atau harga panen itu berapa, sehingga kita tidak akan terlalu jauh harga antara bulog dengan harga pasaran yang ada di pertanian atau yang ada di pasaran para tengkulak seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Bapak berpikir pertanian dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial? Oh ya, sangat berkontribusi sekali. Apalagi sekarang lahan-lahan produktif kalau kita lihat ya,
banyak sekali lahan-lahan produktif yang tidak digunakan sebagai bahan pertanian, sebagai lahan pertanian. Kenapa? Di daerah saya sendiri untuk membangun perumahan atau membangun bangunan-bangunan atau proyek-proyek yang lain itu tidak memperdulikan standarisasi ataupun kelayakan lingkungan ya. Mereka asal bangun aja, sementara lahan pertanian kan semakin sedikit. Iya. Kalau semakin sedikit otomatis hasil pertanian ya semakin sedikit pula, karena itu kan semakin sempit ya lahannya. Hanya ada beberapa saja, belum ditambah lagi misalkan dengan resiko banjir, dengan resiko hama, tikus dan lain sebagainya, sehingga hasil produksinya kan lebih menurun ya dibanding dengan lahan yang lebih luas. Sementara itu, saya menginginkan pihak pemerintah juga harus ada regulasi yang jelas bagaimana lahan-lahan produktif itu tetap dipertahankan sebagai lahan pertanian, bukan lagi alih fungsi. Alih fungsi yang tadi yang harusnya jadi lahan pertanian jadikan lahan perumahan. Iya. Itu seperti itu. Kemudian irigasi juga disterilisasi atau dinormalisasikan supaya peningkatan hasil pertanian lebih baik lagi. Terus bagaimana Bapak mengelola limbah pertanian dan mengurangi dampak lingkungan? Nah itu tadi, untuk mengelola hasil apapun limbah pertanian ya seperti jerami, tentunya ketika sudah pangsa panen itu kan kita tidak bakar, tapi kita hambur-hamburkan. Setelah dihambur-hamburkan supaya itu tanah itu menjadi normal lagi ya, supaya tanah itu tingkat keasamannya itu standar seperti yang dianjurkan pertanian. Oleh karena itu setelah jerami itu disebar di lahan pertanian, kita semprot menggunakan mikroorganisme yaitu menggunakan M4 supaya bisa menghancurkan jerami-jerami tadi sehingga bisa menyuburkan tanah kembali. Ditambah lagi upayakan tidak menggunakan bahan aktif seperti puradan itu, karena kalau menggunakan bahan aktif seperti puradan dan lain-lain itu bisa membunuh mikroorganisme yang lain yang bermanfaat untuk tanah seperti cacing dan lain sebagainya, itu mati semua itu otomatis. Ya, Pak ya. Baiklah Bapak Karyawan, saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah berbagi pengalaman Bapak dan pengetahuan dengan kami. Sebelum kita tutup, apakah ada tips atau pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendengar kami? Oke, terima kasih. Tips dan pesannya mungkin anak muda sekarang ya jangan gengsi ya untuk bertani. Tingkatkan terus, jaga lingkungan, karena lingkungan yang baik hari ini adalah warisan untuk anak cucu kita ke depan, bukan untuk kita semata. Jadi alangkah baiknya kita tetap merawat lingkungan alam sekitar kita, tingkatkan pertanian, tingkatkan lagi kecintaan anak-anak muda untuk bertani. Itu saja, supaya lebih pertanian kita ataupun ketahanan pangan kita lebih terjaga. Itu saja. Baik, saya rasa waktunya sudah cukup untuk menutup podcast hari ini. Terima kasih untuk Bapak Karyawan Sama-sama. atas waktu dan pengetahuannya. Oke, sama-sama, terima kasih.